Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati MPD. Saya guru di SMA Negeri Olahraga SKO Riau. Sekarang ini saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas Islam Riau. Berikut ini adalah video pembelajaran praktek pengalaman lapangan saya dengan materi struktur kaidah kebahasaan teks negosiasi untuk siswa kelas 10 semester genap. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Ya, salam olahraga. Jaya. SKO Riau. Juara. Oke, masih bersemangat ya. Baik, pada pagi hari ini seperti yang sudah kalian ketahui, kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, coba ketua kelas kita berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima pelajaran untuk hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita segarkan diri kita dulu dengan menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Oke. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu wajib, lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, Ibu akan memberikan ice breaking, semacam pemanasan supaya kalian lebih bersemangat lagi belajar pada pagi hari ini. Apa ice breakingnya? Yaitu tepuk pagi, siang, malam. Ya, begini instruksinya. Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam begini, tidak ada bunyinya. Jadi nanti siapa yang tidak fokus, pastinya ada hukuman. Siap? Siap. Siap? Siap. Ya, konsentrasi ya. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, 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 pagi, malam, pagi lagi, malam, malam, malam. Oke, tepuk tangan. Tidak ada yang mendapatkan hukuman, berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Atau sekali lagi? Boleh sekali lagi kita sampai dapat korban gitu ya? Ya, oke. Tepuk pagi, siang, malam, pagi, malam, malam. Siapa tadi itu? Siapa? Siapa namanya? Maisela. Oke, coba ke depan Maisela. Kasih semangat untuk Maisela sportif. Ya, karena kita semuanya atlet, jadi kalau berbuat kesalahan harus sportif, ya kan? Ya. Ya, kita apakan nih Maisela nih? Kita apakan? Nyanyi? Nyanyi? Ya, suara ini aja lah. Suara apa kemarin? Suara hewan ya? 5 suara hewan. Suara apa 1? Kucing. Oke. Apa lagi? Kambing. Embe. Ayam? Petok. Harimau? Ular? Kita beri tepuk tangan. Baik, sudah panas? Sudah panas? Ya, sudah semakin bersemangat ya untuk menerima pelajaran hari ini.
Baik, minggu kemarin kita pelajarannya apa ya? Teks negosiasi. Teks negosiasi? Ya. Tentang apa itu? Tunjuk tangan. Ya. Suatu kesepakatan melalui diskusi formal atau yang disebut suatu proses kegiatan tawar-menawar dari dua pihak. Ya, terima kasih Nia. Berarti itu apa itu? Pengertian teks negosiasi. Baik, untuk pertemuan yang sekarang kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, jadi kalian elemennya adalah menyimak. Ya, menyimak apa? Menyimak teks negosiasi dalam berbentuk dialog. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu kasih. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kegiatan negosiasi? Tunjuk tangan. Ya, Mustika. Ya, bagus Mustika. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi? Siapa yang tahu? Ya, Nia? Kualitas barang. Oh, ini kalau jual beli ya. Apalagi? Harga barang semurah-murah mungkin gitu. Iya, enggak lah kalau misalnya ada kesepakatan gitu ya. Kalau penjualnya sepakat murah, kenapa tidak, ya kan? Next, pertanyaan berikutnya, apa ciri-ciri atau karakteristik teks negosiasi? Yang sebelah sini lagi, siapa yang tahu? Apa ciri-cirinya? Ya, siapa yang tahu? Terjadinya suatu kesepakatan. Nah, itu dia negosiasi. Kalau tidak terjadi kesepakatan, itu bukan negosiasi. Paham? Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, bisa dibaca? Kezia bisa dibaca? Tujuan pembelajaran teks negosiasi. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara reflektif. Ya, siapa yang bisa mengulang? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Risti? Negosiasi berbentuk dialog secara Ya, reflektif. Itu tujuannya hari ini ya. Kalian bisa mengidentifikasi apa? Satu, struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, mudah-mudahan tercapai nanti ya. Untuk selanjutnya supaya kalian lebih memahami, supaya tercapai tujuan kita, Ibu ada video, silakan disimak ya.
Ya, sudah kalian perhatikan? Sudah kalian dengarkan? Ya, sudah dapat apa itu struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi? Kita ulang sedikit ya dari hasil mendengar kalian tadi. Jadi struktur kaidah teks negosiasi itu apa-apa saja? Orientasi. Ya, tunjuk tangan. Ya, Dea. Orientasi 2. Dia pengajuan 3, saya kira. Penawaran 3 ya. 4 apa lagi terakhir? Ya, jadi orientasi, pengajuan, persetujuan. Orientasi itu pembukaan, ya kan? Terus apa lagi? Penawaran. Terus kesepakatan atau persetujuan. Selanjutnya tadi ada yang kedua, kaidah kebahasaan teks negosiasi. Seperti apa aturan kebahasaan teks negosiasi tadi katanya dalam video tadi? Tunjuk tangan. Ya, Nia. Apa itu? Kalimat deklaratif. Berikutnya kalimat persuasif. Apa lagi? Bahasa yang sopan. Terus kalimat efektif. Terus konjungsi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi kalimat apa? Persuasif. Apa itu persuasif? Tunjuk tangan. Apa itu kalimat persuasif? Membujuk. Ya, dibujuk lah ya. Di negosiasi itu kan banyak kalimat bujukan kan? Terutama kalau misalnya jual beli kan pedagangnya membujuk supaya pembelinya mau. Yang kedua, apa itu kalimat deklaratif? Kalimat pernyataan yang tepat, akurat gitu kan? Ya, pernyataan misalnya di sini ada ini, di sini ada ini, dijelaskannya. Terus selanjutnya? Bahasa yang sopan. Sopan, ya pastilah. Terus efektif itu apa? Apa maksud kalimat efektif? Dila. Menggunakan kalimat yang jelas, tepat, padat, dan singkat. Ya, tepat. Gitu, tidak bertele-tele. Langsung ke puncak permasalahannya itu yang kalimat efek. Terakhir apa? Konjungsi. Jadi di dalam teks negosiasi akan banyak ditemui konjungsi. Konjungsi ini adalah kata apa contohnya? Kalau begitu meskipun, jika, walaupun ya. Jadi itu di dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi kalian sudah tahu ya struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Supaya lebih paham, berikut ada video. Video apa lagi? Tadi video pengertian kan. Sekarang video contoh teks negosiasi dalam bentuk dialog. Ya, selamat menyaksikan ya. Oke. Kita analisis dari segi strukturnya tadi. Ya kan? Penawaran ditawar berapa sama yang membeli tadi? 5.000. Itu bagian penawaran. Bagian persetujuannya? 5.005. Nampak kan? Nampak kan? Itu dia strukturnya. Apakah di situ ada kalimat efektif? Memang efektif kan? Singkat, padat, jelas. Apakah ada kalimat persuasif memujuk? Ada. Yang mana? Yang mana? Ya. Yang membeli juga membujuk, yang menjual juga membujuk kan? Terus kalimat deklaratif yang pernyataan, dia menjelaskan apa-apa saja yang dijual di situ ya. Terus apa lagi? Konjungsinya yang mana? Kalau begitu, gitu kan? Kalau berarti ya yang dipakainya. Apa lagi? Sopan. Kira-kira bahasanya sopan tidak tadi? Sopan. Pakai permisi ya kan? Nah itu dia. Itu contoh ya. Itu contoh sudah kita temukan struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, silakan dicatat yang menurut kalian penting gitu. Baik, untuk selanjutnya sudah paham atau mungkin ada yang ingin bertanya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan? Silakan. Ada yang kurang jelas bagian yang mana, poin yang mana? Silakan.
Jelas? Dah, sudah paham lah ya. Sekarang kalau kalian bernegosiasi sudah tahu lah kan yang mana strukturnya, yang mana kaidah kebahasaannya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita memang selalu bernegosiasi, tidak selalu urusan uang kan? Dengan orang tua. Minta uang. Kan tidak jual beli dengan orang tua. Dengan siapa lagi? Dengan guru. Apa dengan guru kalian tawar-menawarnya? Tawar-menawar nilai? Jadwal ulangan bisa jadi ya kan? Kita ulangan hari ini, janganlah Bu, besok lah Bu, gitu kan? Itu negosiasi. Bukan selalu harus harga, bukan selalu harus barang. Apalagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sesama kalian sering bernegosiasi? Misalnya apa? Meminjam alat tulis misalnya. Ya kan? Pinjamlah, janganlah, pinjamlah sebentar cuman gitu kan. Di sana ada kalimat efektif, ada kalimat deklaratif, ada konjungsi dan kaidah kebahasaannya yang lain lagi. Sudah paham semua? Ya, sudah cukup mengerti ya. Karena kalian sudah paham, sekarang akan dicobakan untuk bekerja di dalam kelompok. Sekarang kan kalian belum berkelompok, nanti kita bentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti kita susun mejanya. Sekarang kita cari dulu siapa anggota kelompok itu. Caranya adalah dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Kelompoknya 4 kan? Jadi 1, 2, 3, 4 kamu ulang lagi nanti. 1, 2, 3, 4. Jadi siapa yang dapat angka 1 bergabung dengan angka 1, nomor 2 bergabung dengan angka 2. Paham? Paham? Oke, kita mulai ya. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ingat nomornya? Nah, silakan duduk di nomor masing-masing. Mejanya kita putar. Sini kelompok 1, coba. 2, 4 kelompok aja. Sini. Gabung aja mejanya, ambil kursinya kalian. Sini. Oke, sudah duduk pada kelompok masing-masing? Nah, sekarang kita memberikan nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang kalian tentu bertanya-tanya, apa tugasnya ya kan? Kita akan mengerjakan tugas di dalam LKPD. Apa itu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Kalian akan disuruh mencari. Mencari apa? Ya, untuk lebih lanjut ini dia ya. Ini dia tugasnya. Dibagikan dulu. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Ya, coba dibuka. Apa perintahnya yang pertama? Tunjuk tangan. Ya, Dea. Carilah sebuah video teks negosiasi berbentuk dialog di internet melalui HP yang telah disediakan. Nah, kalian tadi sudah menengok contohnya kan? Nah, itu yang kalian cari sekarang di dalam internet. Nah, ini HP-nya yang disiapkan. Mana HP-nya tadi? HP kamu tadi yang mana? Nah, ini. Siapa lagi tadi? Ini. Kezia tadi ya. Oke. Baik, nih HP saya ini. Di Google ini ya. Ya, sudah dapat HP 1 per kelompok? Sudah, karena kalian disuruh menyimak teks negosiasi. Tadi sudah dicontohkan. Sekarang kalian cari sendiri lagi contoh teks negosiasinya. Lalu apa perintahnya yang kedua? Apa perintah yang kedua? Simak dan pahamilah teks negosiasi tersebut. Ya, terus selanjutnya? Setelah itu, isilah tabel di bawah ini untuk menemukan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi. Nah, silakan bekerja. Silakan. Itu kan ada urutan pekerjaannya. Yang pertama apa tadi? Kalian cari dulu kan? Contoh teks negosiasi. Sepakati yang mana yang kalian pakai. Kemudian kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaan. Silakan. Berkelompok ya. Enggak. Ini kan sudah ada, biar cepat ya. Nanti kalian baca ini. Baik. Sudah menemukan struktur dan kaidah kebahasaannya? Siapa kelompok dulu yang akan mempresentasikan?
Kelompok berapa itu? Kelompok 4. Ya, berdiri nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cermati tabel analisis struktur teks negosiasi tersebut. Berikut lalu beri kata tanda checklist pada jawaban yang ada 5. Wah, kok mahal banget, Pak. 5. Struktur persetujuan terdapat dalam teks negosiasi. Ya, oke. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang coba kita cek ya yang ini untuk tabel struktur ya. Ya, saya menemukan seluruh struktur teks yang terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan pada teks negosiasi tersebut. Benar? Memang ada seluruhnya? Ya. Struktur orientasi pada teks tersebut ada? Apa kalimatnya? Coba Mustika. Selamat pagi, Bu. Itu pembukaannya kan? Terus apa pengajuannya? Apa kalimatnya? Mencari yang model lalu bagaimana? Ya, penawarannya lagi ya? Apa penawarannya? Ya, persetujuan atau kesepakatannya ditandai dengan kalimat apa? Ya sudah, Pak, 45.000 saja. Ya, oke, berarti sudah ada seluruh struktur teks negosiasi di dalam teks negosiasi yang kalian cari di internet tadi. Kalau kaidah kebahasaannya ada ini semua, kalimat persuasifnya ada? Ada kalimat mengajaknya? Apa tadi? Oh, dia membujuk ya. Kalimat deklaratifnya? Silakan, Pak, dipilih banyak modelnya. Oh ya, diberikannya pernyataan, penjelasan. Kalimat efektifnya? Iya, Pak, cocok kalau dipakai oleh Mbaknya. Konjungsinya? Nanti kalau toko saya bangkrut bagaimana? Ya. Oke, silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya, berkomentar silakan tentang pekerjaan dari kelompok 4 tadi. Silakan. Tidak ada? Tidak? Sudah paham? Sudah benar apa yang mereka kerjakan? Oke. Ada lagi kelompok yang mau presentasi? Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul teks negosiasi dari kelompok 3 adalah meminjam uang di bank. Saya menemukan seluruh struktur teks yang terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Dapat tabel kaidah kebahasaan berikut ini. Kalimat persuasif. Di bank kami ada 2 jenis peminjaman uang. Kalimat deklaratif. Iya, Pak, sama-sama bagus. Kalau yang A, uang yang dapat dipinjam sebesar syarat dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan. Sudah? Oke. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3 terhadap tugas mereka yang baru saja dipresentasikan? Silakan. Cukup? Sudah benar? Ya, sudah berisi semua tabel mereka kan? Pengajuan, penawaran, ya, kaidah kebahasaannya juga sudah ada. Baik, karena kalian sudah mengerti, sekarang dikumpulkan kembali LKPD-nya. Baik. Kalian sudah menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi di dalam kelompok kalian berdasarkan teks negosiasi yang kalian cari di internet. Sekarang jika ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya. Cukup? Sudah paham? Sudah mengerti? Ya, alhamdulillah. Sekarang kalian buat rangkuman di buku kalian masing-masing. Apa itu struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi? Kalian catat. Silakan dicatat. Sudah, ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini yang kalian catat tadi? Ya, Nia. Berdiri, Nia. Saya ingin menyimpulkan atau meringkas tentang kegiatan kita pada hari ini. Kita hari ini membahas tentang teks negosiasi. Memakai kalimat yang jelas, padat, singkat, dan tepat. Konjungsi yaitu memakai kata walaupun, kalau, meskipun, dan menggunakan bahasa yang sopan. Ya, tepuk tangan untuk Nia. Bagus Nia, komplit sekali, ya kan? Sudah jelas itu ya? Dari negosiasi dipaparkannya sampai ke struktur, sampai ke kaidah
Ya, mari kita ulang lagi sama-sama ya. Struktur teks negosiasi itu yang pertama adalah orientasi, penawaran, pengajuan, penawaran, persetujuan. Kalau kaidah kebahasaannya? Oke, sudah paham? Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan refleksi dulu. Apa itu refleksi? Tolong dijawab pertanyaan ini ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Apakah metode pembelajarannya kalian sukai? Suka. Ya, apakah ada masalah? Tidak. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Berarti tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tadi? Apa Kezia? Menganalisis, mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masuk ke menulis teks negosiasi. Ya, menulis lagi, kalian yang menulis sendiri teks negosiasi itu untuk minggu depan ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Silakan Ketua disiapkan lagi. Kita berdoa dulu. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.